it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah nasionalisme. Dewasa ini, nasionalisme Indonesia acap kali dimaknai secara sempit. Misalnya saja, nasionalisme Indonesia berarti harus mengganyang Malaysia. Sebetulnya pemaknaan seperti ini bermula di era Bung Karno yang mau menggagalkan rencana sekutu dalam membentuk negara Malaysia. Zaman itu, di mana sekutu menjadi tirani bagi beberapa negara di Asia dan Afrika, seruan Bung Karno menjadi pemantik untuk mengobarkan kesadaran sesama negara Asia dan Afrika bahwa sekutu masih mau melakukan penjajahan dengan tidak sepenuhnya melepas Malaysia dan menjadikannya negara persemakmuran, atau waktu itu disebut negara boneka oleh Bung Karno. Bagi Bung Karno, Malaysia seperti boneka yang dimainkan secara politik oleh sekutu. Seruan ini juga menjadi dukungan bagi negara di Asia dan Afrika supaya merdeka, dan kemerdekaan betul-betul dengan usahanya sendiri, dari masyarakatnya sendiri, dari bangsanya sendiri. Bila rakyat Malaysia waktu itu merdeka atas dorongan semangat kebangsaan mereka sendiri, barangkali Bung Karno akan mendukung sepenuhnya seperti ketika ia mendukung misalnya saja India dan negara lain di Asia dan Afrika untuk merdeka. Sayangnya pandangan Bung Karno saat itu disalahartikan hingga era sekarang. Kita bisa melihatnya saat pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia dengan timnas Malaysia. Sorakan ejekan, ketegangan, bahkan bentrokan supporter kedua negara sering mengatasnamakan nasionalisme. Nah, ini yang berbahaya. Pemaknaan nasionalisme seperti ini bila diteruskan amat berbahaya. Bila gambaran sebelumnya terkait dengan politik luar negeri, kali ini kita akan sedikit melihat politik dalam negeri. Di dalam negeri, nasionalisme Indonesia juga masih dimaknai secara sempit. Seruan NKRI harga mati yang bernuansa patriotik bergeser menjadi sektarian. Ya, nasionalisme Indonesia saat ini bergeser menjadi nasionalisme yang sektarian. Ciri nasionalisme yang sektarian adalah adanya kecenderungan sentimen terhadap agama dan etnis tertentu. Nah, misalnya saja begini. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, etnis dan agama tertentu dianggap lebih berkontribusi dibandingkan dengan etnis yang lain. Bahkan etnis dan agama tertentu ada yang dianggap tidak berkontribusi sama sekali. Kita ambil contoh, etnis Tionghoa di Indonesia. Mereka selalu dianggap sebagai antek komunis. Pelabelan seperti ini yang menjadikan etnis Tionghoa dianggap kurang nasionalis. Padahal kontribusi mereka dalam pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, kemerdekaan sangat banyak. Sayangnya, kontribusi mereka tidak banyak dicatat di buku sejarah sekolah. Contoh lain, yakni mengenai seruan NKRI harga mati. Seruan ini banyak digaungkan oleh masyarakat Indonesia bagian barat, terutama mungkin di Pulau Jawa. Mereka menganggap bahwa ada saudaranya di wilayah lain di Indonesia yang kurang nasionalis. Dan ini membuat sentimen bahwa yang kurang nasionalis ini pengen merdeka sendiri. Misalnya saja, saudaranya di Indonesia bagian timur, di Papua misalkan. Saudara dari timur ini dianggap kurang nasionalis ketika menyuarakan keadilan, lebih khusus dalam kasus permintaan referendum bagi Papua, atau sebelum referendum, ya keadilan hak asasi manusia di Papua, karena banyak korban meninggal akibat konflik militer. Sementara yang di Indonesia bagian barat, mungkin di Pulau Jawa, kurang memahami keadaan saudaranya yang di Indonesia Timur ini, di Papua, yang sebetulnya mereka merasa belum mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang sama. Padahal
seruan dari Indonesia Timur merupakan seruan meluruskan kembali nasionalisme Indonesia. Nah, salah satu sarana untuk meluruskan kembali makna nasionalisme adalah dengan melihat kelahiran nasionalisme itu sendiri, terutama saat lahirnya nasionalisme bagi bangsa Asia dan Afrika. Sebab saat-saat itu juga menjadi tonggak kelahiran bagi nasionalisme kita, nasionalisme Indonesia. Lahirnya nasionalisme Indonesia terekam dalam film Indonesia Calling. Film ini disutradarai oleh Joris Ivens. Ia merupakan orang Belanda yang aktif memproduksi film dokumenter di seluruh dunia. Mulanya ia dipanggil oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda Charles van der Plas untuk merintis Komisi Perfilman Hindia Belanda. Komisi ini bermaksud untuk memproduksi film tentang Hindia Belanda yang meraih kemerdekaan dari Jepang berkat bantuan Belanda. Jadi semacam film propaganda. Dan memang Belanda waktu itu telah menyiapkan Hindia Belanda untuk merdeka. Maksudnya Hindia Belanda Indonesia ya, sekali lagi. Namun kemerdekaan yang dimaksud adalah merdeka sebagai negara persemakmuran dari kerajaan Belanda. Sayangnya ketika Joris Ivens sampai di Australia, di mana pemerintah Hindia Belanda waktu itu mengungsi dari Jepang, Indonesia buru-buru memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya Joris Ivens tidak jadi menggarap proyek yang diberikan pemerintah Hindia Belanda. Karena waktu itu pemerintah Hindia Belanda buru-buru ingin kembali ke Indonesia untuk mendirikan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Nah, silahkan menonton film ini, film Indonesia Calling, sebagai sumber belajar mengenai sejarah nasionalisme. Nasionalisme dalam film ini bukanlah sekadar slogan, melainkan tindakan konkret dari orang-orang di dalamnya. Mari kita lakukan analisis sederhana selama menonton film ini. Saya punya beberapa pertanyaan sebagai panduan dalam menonton film ini. Pertama, deskripsi. Misalnya, peristiwa apa saja yang terjadi di film dokumenter ini? Di manakah setting peristiwa yang ada dalam film itu? Apa yang dilakukan orang Indonesia dalam film itu? Yang kedua, kita akan sedikit analisis sosial politik. Pertanyaan pertama mengenai siapakah yang membantu orang Indonesia dalam film ini? Dari manakah mereka? Mengapa mereka semua yang ada di film itu berada di Australia? Mengapa mereka mau membantu orang Indonesia? Lalu, menurutmu, dalam peristiwa mana saja potret nasionalisme terekam dalam film ini? Jelaskan alasannya. Rumpun pertanyaan ketiga adalah refleksi. Bagian mana yang berkesan atau menarik bagimu dari film ini? Mengapa itu menarik bagimu? Selanjutnya, menurutmu apa yang berbeda dari tindakan nasionalisme yang ada di film ini dengan tindakan nasionalisme yang terjadi di Indonesia saat ini? Mengapa bisa berbeda? Nah, gunakanlah pertanyaan panduan itu supaya kamu tidak sekedar menonton film, namun juga mendalami dan belajar darinya. Selamat menonton film Indonesia Calling, film yang punya andil dalam terbentuknya negara kita, namun jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Semoga melalui menonton film ini, kita mampu meluruskan sejarah dan makna nasionalisme Indonesia ke depannya.